Kajian Islam. Padahal itu jawaban kalau dia baca yarhamukallah, kita yang didoain yarhamukallah, kita ada balas lagi dah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi Rasul tidak baca yarhamukallah. Karena orang kafir tidak boleh didoakan rahmat, tidak boleh doakan ampunan, tidak boleh doakan sembuh. Jangan, doakan hidayah aja udah. Karena kalau mereka sembuh, tambah kufur kepada Allah. Happy Milad ya. Happy Milad apanya orang kafir? Panjang umur musibah bagi dia. Semoga sembuh ya. Temen non-muslim. Sakit doain ya. Semoga dapat hidayah. Kira-kira nyentuh gak? Ini orang kurang ajar. Doain hidayah lagi. Minta doain sembuh malah doain hidayah. Jadi itu. Jadi kita boleh mengucapkan selamat pagi kepada muslim. Yang kedua, jangan diyakini. Jangan diyakini sebuah kebaikan. Hanya ucapan belaka. Selamat pagi, gitu. Udah selesai. Karena dia menganggap kita udah sopan, udah cukup. Ya, wallahu a'lam. Apa hukum berbisnis dengan muslim? Boleh. Rasul aja berdagang dengan non-muslim kok. Rasul bermuamalah dengan Yahudi. Di masa beliau, di saat beliau wafat, baju besi beliau di saat perang masih digadaikan di Yahudi. Beliau punya utang. Beliau berhutang karena hidup dulu susah. Sampai beliau pengen punya uang untuk memenuhi kebutuhan beliau dan keluarganya. Sampai beliau harus gadein tuh baju besinya. Belum ditebus, beliau udah meninggal. Siapa yang bayarin ketika Rasul wafat? Yang nebus Abu Bakar. Jadi beliau segera dibayar utangnya, Abu Bakar dibayar, diambil baju besinya, dikembalikan ke keluarganya sebagai, tentu tidak boleh waris. Karena apa yang Rasul tinggalkan bukan sebagai harta waris. Wallahu a'lam. Aku pernah baca, bolehnya kita bepergian ke negeri kafir dengan syarat sudah berbekal ilmu takwa. Kita katakan tadi, pada asalnya tidak boleh. Dalilnya jelas, ayat, malaikat, ya, mengutuk orang-orang Islam yang tinggal di negara kafir. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan la yatara'ani narul muslimun narul musyrik. Tidak boleh seorang itu hidup di negara kafir sehingga dia bertetangga dengan kafir, dengan non-muslim. Banyak dalil, banyak sekali dalil. Sampai malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kenapa kalian tidak berhijrah, pindah ke negara Islam? Bukankah bumi Allah itu luas? Malaikat bilang begitu, alam takun ardullahi wasi'ah. Kenapa kalian tidak berhijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Nah, namun para ulama ya menyebutkan tinggal di negara kafir hukumnya haram bagi yang tidak bisa menegakkan syiar Islam. Sholat susah. Berhijab, bercadar dilarang. Wajib hijrah. Tapi bagi yang masih bisa menegakkan syiar Islam, berhijab diberi keleluasaan, sholat Jumat mudah, sholat lima waktu mudah, maka hukumnya menjadi sunnah. Hukum berpindah dari negara kafir, negara Islam tidak lagi wajib tapi sunnah. Kemudian berikutnya, ya, bagi yang tinggal, karena dia adalah suatu wilayah yang banyak yang syubhatnya, ia akan merusak dan merongrong akidah kita, keyakinan kita. Makanya yang berada di negara kafir, makanya pertama dulu apa? Keperluannya apa? Kepergian kita ke negara kafir, keperluannya jelas yang dibolehkan. Pertama karena berobat. Karena bisnis dan manfaatnya kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Bisnis, ya. Kemudian yang ketiga karena ingin sekolah, ya, menempuh sebuah pendidikan formal, dia kuliah di luar negeri, dia sekolah, tapi sekolah yang jurusannya jelas-jelas jurusan yang bermanfaat kalau dia kembali ke tanah air kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau tujuannya shopping doang,
Jalan-jalan doang, ini dilarang oleh para ulama. Karena apa? Pertama, alternatifnya banyak. Ibu mau apa? Ini hanya gengsi doang kok. Ibu mau lihat apa? Ibu mau lihat apa coba? Hah? Jadi kita ini harus tahu bahwa itu nggak boleh. Harus ditanamkan dalam keyakinan kita. Ke negara kafir itu tidak boleh, walaupun indah. Negara Islam banyak yang tidak kalah indah. Ibu pergi ke Turki, itu makanya ada wisata halal sekarang. Sekarang lagi tren wisata halal. Ya, wisata halal. Pertama ke negara-negara Muslim yang destinasi wisatanya sangat indah. Ibu nggak usah keluar, kita ini negara Indonesia yang indah sekali loh. Indah sekali. Bahkan orang luar juga ke Indonesia kok. Ngapain kita keluar negeri? Cuma gengsi doang. Ibu ke Singapura ngapain? Saya kemarin ke Singapura, saya bilang ke Singapura begini doang ya. Yang kita rasakan bahkan lebih nikmat Indonesia. Alamnya lebih indah, alamnya lebih alami. Subhanallah. Ibu mau kemana? Kalau ibu mau ke jalan-jalan ke Eropa, ibu tinggal ke itu aja, ke kota wisata. Ada rumah Belanda, ada rumah Italia, ada rumah... Kota wisata kan ada tuh rumah-rumah. Ya kan? Ada Chinatown gitu kan, kota Cina. Ibu tinggal ngapain ke Cina? Oh gini Cina ya, oh pakainya begini, oh tradisinya begini, ada barongsainya. Oh sejauh-jauh ke kota aja, Bu, banyak itu barongsai. Jadi maksudnya tuh menghibur diri saja. Ya, Malaysia nggak kalah indah. Ya, tempat-tempat yang lain. Ya, dan alhamdulillah tempat-tempat negara Islam yang bagus banyak juga sekarang. Sangat bagus. Hindari. Artinya kita menghindari bukan berarti tidak pergi sama sekali. Tidak ada wisata. Boleh, Bu. Tapi kalau bisa negara Islam deh. Hindari kalau hanya untuk wisata, hindari deh. Kita harus buka bahwa hanya wisata ke negara kafir itu nggak boleh. Saya tegaskan, tidak boleh, haram pun. Ya kalau ibu nggak mau nerima, nggak apa-apa. Kalau ditanya Allah nanti, ditanya oleh Allah, dihisap oleh Allah, ibu jawab apa? Siapkan jawabannya. Ustadz, New Zealand bagus banget. Ibu orang awam, ibu udah ngaji. Iya Ustadz, gara-gara ngaji jadi ini nggak boleh. Ya, kalau ibu tidak mau memiliki ilmu dan merasa bahwa ilmu itu mengekang, beban, jadi nggak bebas, jadi ibu minta surga. Semakin tinggi orang akan semakin Allah tinggikan derajatnya di surga. Kalau di surga nanti orang yang ilmunya pas-pasan, derajat yang paling rendah. Yang menempati surga Firdaus siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syuhada, orang-orang yang soleh, orang yang beramal semua loh, orang yang berilmu. Jadi kalau pengen surganya tinggi, harus berilmu di dunia, beramal. Jadi harus ya ditancapkan di dalam hati kita dan diyakini bahwa negara-negara kafir tidak boleh menjadi tujuan wisata. Tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi tanpa mahram. Tapi kan boleh Ustaz kalau rombongan, ya terserah. Terserah. Kewajiban kami hanya menyampaikan. Tapi ingat, ya, kullun ati yaumal qiyamati farda. Kalian semua akan datang menghadapku sendiri. Dan kalian akan dihisap olehku sendiri, kata Allah. Siapkan jawabannya. Kan kamu sudah mendengar, kata Ustadz, di kajian Salihara. Bahwa pergi ke negara kafir itu wisata itu tidak boleh. Bahwa pergi ke luar kota, ke luar negeri, yang jaraknya jarak safar, tanpa mahram tidak boleh. Kenapa masih dilakukan? Ibu jawabnya gimana? Ya Allah, tapi kan bagus tempatnya. Tapi kan alternatif di negara Islam banyak. Bu, Turki itu perpaduan antara Asia dengan Eropa, Bu. Indah sekali, ya Allah. Kalau mau lihat orang Eropa di Turki, wallahi, subhanallah. Saya kalau nggak mikir apa beratnya tinggal di Turki, saya mau tinggal di Turki kali. Bener, subhanallah, indah sekali Turki. Hanya salah musim saya ke sana. Musim salju, Allahu Akbar.
Ternyata bukan panas doang ya diadab, dingin pun adab ya. Allahu Akbar. Betul-betul kurang menikmati. Tapi kalau musim semi, ya Allah indah sekali. Sangat indah. Jadi nggak ada alasan untuk ke negara kafir gitu. Nggak ada alasan. Cukupkan ibu jalan-jalan aja. Ibu pergi ke Lombok. Itu nggak pernah tersentuh. Gunungnya oleh jin aja nggak pernah situ. Nggak pernah daki. Artinya, saya pernah tanya. Saya nggak pernah ke Lombok. Tapi teman-teman banyak. Mungkin ibu pernah ke Lombok. Syekh ada seorang ulama Madinah. Itu dibawa ke puncak. Saya yang dampingin ke puncak. Gak lama dia pergi ke Lombok. Terus balik ke Jakarta. Saya bilang, Syekh gimana? Puncak dan Lombok. Wallah, antara langit dan sumur tua kata bedanya. Jauh sekali, indah Lombok. Jauh sekali. Bali itu indah. Tapi udah banyak bule-bule gitu. Lombok udah mirip. Itu lebih indah lagi. Kenapa luar negeri? Mau apa gitu loh. Cuma, apa? Faktor apa? Gengsi doang udah. Cuma faktor gengsi. Allahu Akbar. Ya, jadi itu yang bisa jawab. Jadi kalau cuma berbekal takwa, ilmu boleh saja, tapi hajatnya apa dulu? Hajatnya kalau berobat silakan, hajatnya mau belajar silakan, hajatnya untuk urusan bisnis boleh, tapi kalau untuk shopping hanya untuk jalan-jalan tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun ibu imannya kuat, tidak boleh. Ibu imannya kuat. Ketika ibu berada di sana, ngelihat bule yang tampan, suami ibu ya kayak begini tampangnya. Imannya ibu goyah. Jangan, Bu. Jangan. Ya, jadi sebaiknya tetap mencukupkan diri tempat-tempat yang Islami, negara-negara Islam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, khilafan kita, semoga Allah teguhkan hati kita di iman. Wassallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.